Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Berarti Kristina Sarah dengan NIM 24200115355. Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Persada Khatulistiwa Sinta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Farel dengan NIM 24200515356 Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Persada Khatulistiwa Sinta. Nama saya Claudia Anggreni dengan NIM 24200515540. Ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu ekosistem air tawar. Jadi, ekosistem air tawar adalah ekosistem perairan yang memiliki kadar garam rendah, biasanya ditemukan di danau, sungai, rawa, kolam, dan mata air. Ekosistem air tawar berbeda dengan ekosistem air laut. Ekosistem air laut yang asin, sedangkan air tawar hanya mengandung garam dalam jumlah sangat sedikit. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ekosistem air tawar. Ada dua jenis ekosistem air tawar. Yang pertama itu adalah ekosistem lentik. Ekosistem lentik yaitu perairan yang tenang atau tidak mengalir, contohnya danau, kolam, dan rawa. Airnya cenderung diam. Organisme di dalamnya harus mampu hidup di dalam air yang tenang. Yang kedua adalah ekosistem loki, yaitu perairan yang mengalir seperti sungai dan mata air. Airnya itu terus bergerak sehingga oksigen lebih organisme harus beradaptasi dengan arus lintas. Terdapat juga komponen pada ekosistem air tawar, yaitu komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah atau makhluk hidup, produsen tumbuhan. Produsennya itu seperti tumbuhan air, eceng gondok. Sedangkan konsumen itu seperti ikan, udang, kecebong. Dekomposer, bakteri, dan jamur yang mengaraikan sisa makhluk hidup. Komponen yang kedua adalah abiotik atau tak hidup. Itu air, suhu cahaya matahari, oksigen, batu, dan pasir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ekosistem air tawar. Yang pertama, sumber air bersih. Yang kedua, habitat berbagai makhluk hidup seperti ikan air tawar, amfibi, burung air, dan tumbuhan air. Yang ketiga, sumber makanan seperti ikan, udang, air tawar, dan tanaman air. Yang keempat, pengendalian iklim lokal, membantu menjaga kelembapan dan suhu di sekitarnya. Yang kelima, penyimpanan dan pengaturan air hujan, mencegah banjir dan kekeringan. Yang keenam, tempat rekreasi dan pariwisata seperti danau dan sungai untuk memancing, berenang, dan atau wisata alam. Yang ketujuh, pendukung pertanian dan perikanan, menyediakan air irigasi dan tempat budidaya ikan. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari ekosistem air tawar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem air laut. Yang pertama, pengertian ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem yang terdapat di perairan asin, laut dan samudra, tempat berbagai organisme laut hidup dan berinteraksi seperti ikan, terumbu karang, plankton, dan mamalia laut. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ekosistem air laut. Yang pertama, kadar garam tinggi, asin. Salinitas rata-rata sekitar 3,5%. Yang kedua, cakupan wilayah luas, mencakup sekitar 71% permukaan bumi. Yang ketiga, cahaya berkurang seiringan kedalamannya. Ada zona terang, potik, dan ada zona gelap, apotik. Yang keempat, jenis biota yang khas seperti ikan laut, hiu, gurita, terumbu karang, dan alga laut. Yang kelima,
Suhu bervariasi, tergantung kedalaman dan lokasi. Tropis lebih hangat. Yang keenam, memiliki arus dan ombak, memengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang ketujuh, tingkat tekanan air tinggi kedalaman. Hanya organisme tertentu yang hidup di zona laut dalam. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ekosistem air laut. Yang pertama ada ekosistem air laut dalam. Lingkungan perairan yang berada di dalam kedalaman yang sangat dalam, di mana sinar matahari tidak dapat mencapai dasar. Yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Lingkungan laut yang kompleks dan kaya akan keanekaragaman hayati. Terumbu karang terbentuk dari kerangka kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang kecil yang disebut dengan polip. Selanjutnya ada ekosistem pantai pasir. Lingkungan pesisir yang dinominasi oleh pasir sebagai substratnya, yang dihuni oleh organisme yang berada di pantai dengan kondisi angin kencang, ombak, dan perubahan suhu, serta terdiri dari komponen biotik, tumbuhan atau hewan, dan ambiotik, pasir, ombak, dan suhu. Yang terakhir ada ekosistem pantai batu, terbentuk dari bongkahan-bongkahan batu granik yang besar atau berupa batuan padas yang terbentuk dari proses konglomerasi antara batu-batu kecil atau kerikil dengan tanah liat dan kapur. Di sini saya juga akan menjelaskan manfaat ekosistem air laut. Sebagai sumber makanan atau penghasil oksigen laut yang juga berperan dalam mengatur iklim, melindungi pantai, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies, dan menjadi sumber daya bagi berbagai industri. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik ekosistem air tawar maupun air laut merupakan bagian integral dari biosfer dan memiliki peran penting dalam siklus nutrisi global, serta menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.